hal apa sih yang pernah bikin Mbak tuh terharu? Terus kayaknya tuh berkesan banget sih selama Mbak jadi pendidik gitu loh. Yang sehingga membuat Mbak itu makin cinta aja sih sama dunia pendidikan itu sendiri. Mhm. Kalau aku ya pengalaman sebagai guru dulu kan pernah ngajar di kelas 4 ya. Jadi kalau pengalamanku yang paling mengesankan itu ketika kita tuh melihat pertumbuhan anak-anak gitu, yang tadinya anak itu belum bisa suatu ilmu gitu, dan ketika kita ajarkan terus mereka itu bisa, wasilahnya itu kita, ya sebenarnya ilmu itu kan dari Allah ya, wasilahnya itu kita, itu kayak ada rasa bangga tersendiri gitu pokoknya apa ya, nggak bisa diutarakan lah ya, pokoknya rasanya itu seneng, haru gitu, dan Masya Allah ternyata anak ini bisa gitu dan menerima apa yang saya sampaikan gitu, Masya Allahnya tuh di situ gitu. Dan terharunya juga ketika kita itu mendoakan mereka satu persatu gitu. Apa ya, terbayang gitu wajah-wajah mereka yang mungkin dulunya mereka nggak bisa ini terus bisa begini, sikap mereka yang tadinya begini jadi lebih baik, pokoknya dari hal-hal itu gitu. Terus kita tuh kalau dulu ya pas aku jadi guru itu aku ajarkan ini khususnya yang untuk yang akhwat gitu, untuk perempuan, untuk bagaimana mereka itu berpakaian yang apa ya, sesuai dengan syariat Islam gitu. Iya. Dan itu tuh benar-benar ya sebenarnya sulit ya, namanya masih anak-anak gitu ya, kita ajarkan untuk berpakaian yang sesuai dengan syariat gitu. Itu sulit gitu dan bertahap. Nah, tapi ketika tahapan-tahapan itu sudah mereka lalui, kemudian di akhir itu aku menyaksikan mereka itu yang sudah mulai konsisten gitu mengenakan pakaian syar'i, itu rasanya tuh ada bangga tersendiri gitu. Ya Allah, anak-anakku gitu. Jadi ya senang gitu lah pokoknya tuh. Nanti kamu ngerasain lah kalau udah jadi guru. Asik. Nah, Mbak, kan setiap murid itu kan pasti beda-beda tuh wataknya tuh Mbak ya. Wataknya beda, terus karakternya juga beda. Mbak sendiri punya nggak sih kayak ibarat katanya tips dan trik khusus untuk bisa menyampaikan sebuah ilmu baru kepada anak-anak walaupun mereka itu karakternya berbeda-beda gitu. Ada nggak tips yang pengen Mbak share ke kawan-kawan yang mungkin nonton kita malam ini Ya, sih coba? kalau aku alhamdulillah ya kalau di sekolahku itu kan memang kita selalu banyak banyak diberikan pelatihan-pelatihan gitu ya, dan Oke. khususnya ketika kita mau terjun ke lapangan untuk mendidik anak-anak itu kita dibekali dulu gitu sebagai Oke. guru. Nah jadi kita itu di sana dibekali salah satunya yang pertama itu kita harus mengerti dulu anak didik kita ini tipe belajarnya tuh kayak gimana sih, maunya tuh apa gitu. Jadi kita ikutin dulu anak-anak didik kita tuh maunya apa gitu. Jadi jangan jangan seperti dulu waktu kita dididik sama guru-guru kita gitu. Karena kalau kata Ali bin Abi Thalib itu kan jangan paksa anakmu, jangan didik anakmu sesuai dengan ini ya, apa namanya, sesuai dengan dirimu dulu gitulah intinya. Tapi didiklah dia sesuai dengan zamannya gitu. Nah, zamannya sekarang ini kan kita nggak bisa ya memaksakan anak-anak terus harus dihukum kayak kita dulu gitu ya, di skors, disuruh maju gitu kalau nggak ngerjain PR gitu. Kita nggak bisa pakai pakai metode kayak gitu gitu. Jadi kita harus perbaharui metode kita, terus kita harus ikuti dulu mereka itu maunya gimana. Nah, nanti dengan berjalannya waktu kita bakalan tahu nih, oh ternyata anak ini tipe belajarnya itu begini. Dia nggak bisa kalau disuruh duduk diam dengarkan, ternyata harus pakai gambar misalnya, atau ternyata harus mendengarkan misalnya gitu. Jadi seiring berjalannya itu kita akan tahu metode belajarnya seperti apa. Selain itu, kita dibekali namanya bahasa Bunda gitu, bahasa Bunda atau bahasa cinta. Nah, jadi dalam bahasa Bunda ini kalau untuk pembahasannya luas ya, cuman aku kasih ininya aja lah ya, kulit-kulitnya aja. Jadi di bahasa Bunda itu ada 5 bahasa. Ini yang sering kita terapkan ke anak-anak. Jadi setiap orang ya, bahkan Mutiara sendiri pun juga punya bahasa Bundanya sendiri gitu. Aku pun juga punya bahasa Bundaku sendiri. Aduh, jangan-jangan Setiap aku orang nggak itu tahu nih pasti bahasa punya bundaku bahasa seperti Bunda. apa. Nah, jadi bahasa Bunda itu ada 5 macam gitu. Yang pertama itu ada sentuhan. Jadi ada anak-anak itu yang
ketika kita mau mendidik, mau mengajarnya itu harus disentuh dulu. Misalnya gimana nak hari ini? Sudah makan apa hari ini? Hari ini sarapan apa? Kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya pakai sentuhan atau pakai pelukan biasanya kalau anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 gitu kan kita masih boleh meluk gitu ya. Pelukan gitu. Jadi dengan sentuhan gitu. Nah, yang kedua itu ada bahasa Bunda dengan bahasa, dengan pujian. Masya Allah, Mutiara hari ini solihah sekali, pakai pakaiannya syar'i, hebat. Jadi kayak gitu-gitu. Ada anak yang senang dipuji. Jadi macam-macam gitu. Nah, yang pertama tadi dengan sentuhan, yang kedua dengan dengan pujian gitu ya, dengan bahasa gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada anak-anak yang ternyata bahasa Bundanya itu dengan hadiah. Nah, jadi ada yang mereka itu kadang sulit mengikuti pembelajaran kita sampai kita tuh bingung gimana sih anak ini tuh mau belajar sama kita, apakah pengajaran kita di kelas itu membosankan atau apa. Oh, ternyata anak ini bisa ikut pembelajaran kita kalau kita kasih hadiah gitu. Hari ini yang sholat duhanya kemarin full 1 pekan siapa, nanti dikasih hadiah, mereka senang gitu, terbangun motivasinya gitu. Nah, tapi itu ya untuk sekali 2 kali aja gitu, jangan sampai berkelanjutan gitu, tetap kita arahkan ke depannya. Nah, itu ada yang orang-orang seperti itu, dan kita pun yang sudah dewasa pun juga kayak gitu, ada bahasa Bundanya berupa hadiah gitu, jadi senang kalau dikasih hadiah. Tapi ada juga orang yang nggak suka dikasih hadiah gitu, lebih suka mungkin dipuji atau lebih suka mungkin dipeluk gitu ya ketika lagi sedih atau yang lainnya gitu. Nah gitu, itu yang ketiga ya. Terus yang keempat itu apa ya? Waktu yang berkualitas. Jadi ada anak-anak itu yang, jadi ada anak-anak itu yang ternyata dia tuh nggak mau belajar itu bukan karena apa-apa, ternyata dia ingin dispesialkan gitu. Jadi ada waktu berkualitas sendiri gitu. Jadi hanya kita berdua. Dan itu kalau kita praktikan ke anak-anak ya, misalnya kita berdua gitu pas pulang misalnya, hari ini kenapa Mutiara kok sedih gitu? Ada masalah ya? Kayak gitu-gitulah pokoknya. Kita pancing mereka tuh untuk curhat ke kita kayak gitu, dan mereka itu lebih senang kayak gitu karena ada juga yang ternyata bahasa Bundanya itu waktu yang berkualitas. Jadi dia pengen me time berdua aja sama kita kayak gitu. Nah, itu yang keempat ya. Terus yang kelima apa ya? Kok aku lupa ya? Pertama tadi tentang bahasa ya, kemudian sentuhan, hadiah, sama yang satu lagi itu waktu yang berkualitas. Bahasa Iya, baru 4 sih, nanti coba kalau ingat-ingat nanti aku kasih tahu lagi. Kurang lebih sih itu. Jadi itu yang jadi modal kita juga, Dek. Jadi guru itu harus bisa memahami anak ini itu bahasa Bundanya apa. Kalau sudah kita memahami, kita jadi lebih mudah gitu memberikan pengajaran ke anak-anak kayak gitu. Mbak, kalau kita telaah nih ya dari kata memahami anak-anak gitu kan ya. Apakah ketika memahami itu memang kayak ketika dia masuk ada tes psikologi khusus, atau memang seperti kita pelan-pelan kita pelajari ketika sudah mulai masuk ke dalam kelas itu sendiri sih Mbak, kalau Mbak sendiri gitu? Apakah memang ketika baru masuk nih emang peserta didik di sekolah Mbak itu memang ada tes psikolog sehingga para guru sudah tahu, oh anak ini seperti ini cara mengajarnya gitu kan, anak ini seperti ini cara mengajarnya kayak gitu. Itu gimana sih Mbak? Kalau di sekolahku sendiri memang untuk calon peserta didiknya itu sebelum masuk kita observasi gitu dari dari segi kognitifnya, afektifnya, kemudian psikomotoriknya, dan bahkan kalau perlu kita datangkan juga psikolog gitu untuk membantu observasi peserta didik kita gitu. Jadi benar-benar kita screening dulu lah di awal gitu. Nah, kemudian kalau udah di awal, ketika nanti pas pembelajaran langsung bareng sama kita pun juga kita tetap mencari tahu lagi gitu, apakah benar anak didik kita ini seperti ini gitu. Bisa jadi kan berubah ketika dia sudah mulai berinteraksi dengan teman-temannya, bertemu dengan umi abinya di sekolah gitu kan. Jadi ya tetap, jadi kita tuh kadang-kadang kalau di sekolah itu selain menjadi guru, kita juga jadi psikolog gitu akhirnya. Kita belajar memahami ya. Jadi secara nggak langsung iya juga ya, kita ini jadi kayak psikolog gitu. Kita jadi paham, oh anak-anak kalau lagi ribut itu kita harusnya gini. Anak-anak kalau yang nangis itu kayak gini penanganannya. Anak-anak kalau yang
berantem itu kayak gini penanganannya. Jadi itu tuh kayak belajar untuk jadi psikolog gitu sih. Di Seru dalam gitu. kelas Mbak itu ada berapa sih mahasiswanya, Mbak? Siswa per kelasnya biasanya deh. Kalau per kelas itu ada sekitar 24 sampai Oh, 28 24. anak. Itu 2 guru biasanya. Oke, 2 guru. Jadi 2 guru itu ibarat tim ya untuk apa? Bekerja sama untuk mengatasi permasalahan, terus menjadi tempat anak itu bertanya gitu ya, Mbak ya. Jadi orang tuanya mereka di situ gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak, kan kalau sekolah di tempat Mbak itu jamnya kan pasti terbatas ya, ibarat katanya cuman berapa jam, mungkin dari mulai sekolah jam berapa Mbak? Jam 7 sampai jam? Kita mulai jam 7.30 sampai kalau kelas bawah itu kelas 1, 2, 3 sampai zuhur itu udah selesai. Oh, zuhur Kalau selesai. yang di kelas atas itu sampai asar. Jadi selesai sholat asar baru selesai. Sebenarnya kalau dilihat dari jamnya itu agak lama sih ya kelihatannya, dari setengah 8 sampai jam zuhur itu kan lumayan gitu ya, setengah hari gitu. Ngapain aja mereka sebenarnya? Mereka nggak banyak kegiatan belajarnya di dalam kelas ya, jadi banyak selang-selingnya gitu, dari murojaah, hafalan, terus sholat duha, bermain, ya banyak lah gitu. Jadi nggak yang di kelas aja belajar aja gitu, enggak. Kita selang-selingi gitu. Jadi mereka rasanya nggak lama gitu. Bahkan ada anak-anak yang justru ketika dijemput itu nggak pengen cepet pulang gitu, waktu luar biasa, pengennya main di happy di sekolah gitu. Jadi orang tuanya seneng banget tuh kalau sampai anaknya betah banget di sekolah. Jadi ibaratnya kalau aku nih jadi orang tua terus ngelihat anak suka di sekolah, berarti gue berarti nggak salah nih ya masukin anak gue di sekolah ini gitu kan. Buktinya dia enjoy. Karena menurut aku kalau seorang peserta didik itu, siswa itu harus bahagia dulu di sekolah itu. Benar, makanya kenapa kalau di sekolahku itu, di sekolahku itu sebelum masuk mereka tuh harus bermain dulu. Jadi setengah 8 gitu nggak langsung masuk. Jadi kita main dulu, gitu. Jadi mereka kita kondisikan untuk bahagia dulu sebelum belajar. Nah kalau udah selesai mainnya setengah jam, baru deh kita siap-siap untuk sholat duha, murojaah dan lain-lain. Gitu. Menarik tuh Mbak, di bagian situnya menarik banget. Kalau untuk permainan itu sendiri, jadi sebelum mereka belajar, murid-murid itu kita berikan waktu untuk bermain setengah jam gitu ya. Nah itu apakah seperti, maksudnya itu ada kurikulum khusus atau anak itu ya udah main-main aja, atau memang seperti diarahkan gitu sih Mbak? Misalnya kayak kita arahkan, tetap kita arahkan. Jadi kita jadwalkan gitu. Ini jadi bahas sekolahku jadinya. Ya, menarik soalnya itu ternyata ya. Itu kalau dibahas agak panjang memang. Panjang gitu ya. Jadi kita kayak misalnya nih, kita sebenarnya mainan-mainan ringan sih ya, dan kadang-kadang juga kita kita bentar deh. Ya, nggak apa-apa. Contoh ya? Permainan. Ini contoh permainan pagi-pagi itu sebelum mereka belajar. Ya, jadi kalau untuk permainannya ini sembari ya mainan-mainan pada umumnya sih ya, anak-anak kayak main bola, terus main bulu tangkis, sepatu roda, engklek gitu-gitu ya, main karet gitu. Jadi sambil juga kita selain mainan-mainan modern yang kayak sepatu roda atau bola itu kan yang sekarang kita udah kenal ya. Tapi kalau untuk yang permainan-permainan tradisional kayak main karet, main engklek, nah itu juga sambil kita kenalkan juga gitu ke anak-anak gitu. Oh ternyata ada, dan mereka tuh kadang-kadang tuh nggak bisa main karet gitu. Jadi ya Allah, anak dulu Umi sama Abi ini tuh atlet main karet, kamu tahu? Baru satu pokoknya kita ya. Makanya gitu. Jadi ya sambil mereka main, sambil kita kenalkan ini loh ada permainan tradisional gitu. Oke, dan mereka welcome Mbak ya gitu ya. Gimana? Welcome, maksudnya mereka terima itu permainan itu. Kalau sekarang kan mereka lebih modern gitu. Dan justru mereka tuh senang malahan. Gitu ya. Gitu. Wah, luar biasa sih itu. Jadi permainan itu emang kita siapin di sekolah ya, Mbak ya? Maksudnya di fasilitas sekolah atau misalnya hari ini siapkan. Main sepatu roda, berarti
mereka buat tim gitu, seluruhnya main sepatu roda gitu kelas. Oh, kalau kayak misalnya sepatu roda itu kan karena punya sepatunya masing-masing ya, jadi ya mereka bawa dari rumah gitu. Cuman kalau untuk teknisnya, kita ke teknisnya itu dijadwalkan.